Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Zain Adistin, mahasiswi semester 3 Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana pada pertemuan ke-10 tanggal 22 November tahun 2021 tentang kasus perbuatan niat dan sengaja, serta dilanjut akan mereview jurnal hukum tentang percobaan. Ini yang pertama, saya akan mereview contoh kasus perbuatan niat dan sengaja yang sudah saya cari. Untuk mengingatkan kita akan satu hal penting dalam pemberantasan korupsi, yaitu aparat penegak hukum harus menemukan bukti-bukti yang mengarah pada niat jahat dan perbuatan jahat dari pelaku tindak pidana korupsi. Banyak pihak yang telah divonis atau sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka atau terdakwa merasa bahwa mereka tidak memiliki niat dan perbuatan jahat. Jadi tidak seharusnya sangkaan, dakwaan, dan penjatuhan vonis korupsi ditujukan kepada mereka. Niat dan perbuatan yang dimaksud adalah niat dan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, niat dan perbuatan yang harus dibuktikan adalah yang melawan hukum. Sementara dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah niat dan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan. Dalam tindak pidana korupsi, membuktikan adanya niat sekaligus perbuatan jahat dari pelaku sangatlah penting. Ini berbeda dengan tindak pidana yang terkait dengan nyawa. Dalam tindak pidana tersebut ada sejumlah variasi. Apabila seseorang pelaku sengaja menghilangkan nyawa, yang oleh awam disebut sebagai pembunuhan, harus dibuktikan adanya niat sekaligus perbuatan untuk menghilangkan nyawa tersebut. Menyebabkan matinya orang dapat terjadi meski tidak ada niat. Semisal pengemudi yang menabrak seorang hingga tewas, pengemudi tersebut tentu tidak pernah memiliki niat sejak mengemudikan mobil untuk membunuh orang. Namun perbuatannya berakibat pada matinya orang. Pelaku dipersalahkan karena kelalaian atau ketidaksengajaan. Dalam situasi lain bisa terjadi pelaku memiliki niat menghilangkan nyawa dengan meracun dan perbuatan sudah dilakukan, tetapi orang yang hendak diracun ternyata tetap hidup. Pelaku yang mempunyai niat membunuh tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana meski tidak ada yang mati. Dalam hukum pidana ini disebut sebagai percobaan melakukan tindak pidana. Memang percobaan melakukan tindak pidana korupsi bisa saja terjadi sebab niat telah ada dan perbuatan sudah dilakukan. Namun karena satu dan lain hal, perbuatan tersebut berakhir secara tidak sempurna. Dalam tindak pidana korupsi, niat sekaligus perbuatan jahat harus ada. Tidak mungkin pelaku melakukan korupsi jika tidak ada niat jahat. Dalam tindak pidana korupsi yang harus dipahami adalah tidak mungkin karena ketidaksengajaan. Tindak pidana korupsi mensyaratkan adanya niat atau motif dari pelaku. Hingga saat ini, ada terpidana korupsi yang masih tidak memiliki niat dan perbuatan jahat untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi. Mereka menjadi terpidana karena aparat penegak hukum menekankan pada adanya kerugian negara, padahal tidak semua kerugian negara harus berujung dalam ranah pidana. Kerugian negara yang dapat diproses dalam ranah pidana adalah kerugian negara yang pelakunya memiliki niat dan perbuatan jahat untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi, baik secara melawan hukum maupun dengan menyalahgunakan kewenangan. Penyidik yang memulai suatu proses hukum tidak pidana korupsi kerap memulai suatu perkara dengan melibat ada tidaknya kerugian negara. Mereka tidak memulai penyidikan dengan menelusuri ada tidaknya niat jahat dari pelaku untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi. Bagi penyidik, jika kerugian negara telah dinyatakan ada, barulah dicari unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang. Dapatnya apabila dicari-cari unsur melawan hukum, misalnya mencari-cari kesalahan administratif hingga pengambilan keputusan atau kebijakan yang pada kemudian hari dianggap salah. Itu berikut merupakan contoh dari kasus niat dan perbuatan. Lalu dilanjut untuk mereview tentang jurnal tentang percobaan.
Judul jurnal yang akan saya review yaitu Kedudukan Hukum Penggunaan Pasal Percobaan Perzinahan dalam Praktik Peradilan, yang ditulis oleh Handoko Alfiantoro, Kejaksaan Negeri Situbondo, Jawa Timur. Masih terdapat perbedaan pendapat mengenai bias atau tidak suatu pasal percobaan perzinahan digunakan dalam praktik peradilan. Hal ini karena sangat sulit untuk dilogikakan batasan-batasan konkret perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan percobaan perzinahan. Sepertinya undang-undang perlu pembenahan karena pada saat suatu undang-undang dibahas dan dibicarakan oleh legislatif, semua berpendapat sudah baik dan sempurna. Tetapi pada saat diundangkan, undang-undang tersebut langsung berhadapan dengan 1000 macam masalah konkreto yang tidak terjangkau dan tak terpikirkan pada saat pembahasan dan perumusan. Apabila merujuk pada pasal-pasal yang berkaitan dengan perzinahan dan percobaan, dapat dikatakan bahwa percobaan perzinahan adalah perbuatan asusila, dalam hal ini melakukan zina, tetapi perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak dari pelaku. Delik asusila dalam hal ini perzinahan termasuk dalam ruang lingkup delik aduan. Delik aduan dibedakan atas dua jenis, yaitu delik aduan absolut ialah delik peristiwa pidana yang selalu hanya dituntut apabila ada pengaduan. Lalu dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya. Oleh karena yang dituntut peristiwanya, maka semua yang bersangkut paut melakukan, membujuk, membantu dengan peristiwa itu harus dituntut. Jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah. Seorang suami jika telah memasukkan pengaduan terhadap perzinahan seperti pasal 284 KUHP yang telah dilakukan istrinya, ia tidak dapat menghendaki supaya orang laki-laki yang telah berzina dengan istrinya itu dituntut, tetapi terhadap istrinya karena ia masih cinta, jangan dilakukan penuntutan. Delik aduan relatif ialah delik peristiwa pidana yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam pasal 367 KUHP lalu menjadi delik aduan. Delik aduan relatif ini seperti tersebut dalam pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Dalam hal ini maka pengaduan yang barang-barangnya dicuri oleh dua orang anaknya yang bernama A dan B dapat mengajukan pengaduan hanya seorang saja dari kedua anak itu. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perzinahan masuk dalam kategori delik aduan absolut. Artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan, dan semua pihak yang berbuat perzinahan tersebut tidak dapat dipisahkan dan semuanya harus dilakukan penuntutan secara hukum. Secara legalitas formal, pasal percobaan perzinahan termasuk kategori tindak pidana kejahatan selama tidak diatur secara tegas dalam KUHP berkenaan percobaan kejahatan yang tidak dapat dipidana. Maka kejahatan tersebut secara yuridis normatif tetap dapat dikenakan. Namun demikian, secara praktik peradilan harus dikaji lebih jauh lagi sampai batas mana pasal percobaan perzinahan dapat dilogikakan secara nalar dan dibuktikan, sehingga hal ini kerap menjadi perdebatan. Hal inilah yang membuat harus ada revisi konkret terkait klausul pasal percobaan perzinahan berupa pengaturan secara khusus dalam delik tersendiri dengan batasan yang jelas dan tegas untuk lebih menjamin sebuah kepastian hukum yang berkeadilan. Berikut review pertemuan ke-10 serta review jurnal tentang percobaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.